Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Saya Rina Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. DPR RI mendesak pemerintah mengkaji rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi di Tanah Air oleh Presiden Prabowo Subianto lewat revisi Undang-Undang BUMN. Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Badan Pengelola Investasi di Tanah Air, yaitu Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkaji terlebih dahulu regulasi Badan Pengelola Investasi Danantara melalui perubahan rancangan Undang-Undang BUMN. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai embrio superholding BUMN dirancang untuk menaungi 7 BUMN dengan aset jumbo. Total dana yang dikelola Danantara pada tahap awal diperkirakan mencapai 9.500 triliun rupiah. Nantinya, Danantara bertugas untuk mengintegrasikan investasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara, sekaligus mengelola aset milik pemerintah yang dikelola kementerian. Untuk itu, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto mendesak pemerintah merevisi Undang-Undang BUMN. Badan ini rencananya akan mengambil BUMN yang besar-besar, ada 7 itu, untuk dimasukkan dalam Danantara. Kita tahu bahwa selama ini BUMN ini dibina oleh Kementerian BUMN, ya, dan itu ada dalam undang-undang. Melakukan perubahan seperti kayak gini tentu harus ada perubahan undang-undang, tidak bisa lewat perpres, tidak bisa lewat PP, nggak bisa, nggak kalah kuat sama undang-undangnya. Nah, regulasinya harus dibetulkan dulu. Yang pertama, regulasinya harus dibenerin dulu, nggak bisa langsung ambil begitu. Pembentukan BPI Danantara merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo untuk memaksimalkan pengelolaan investasi negara demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Samuel dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, judi online harus diberantas hingga ke akarnya. Untuk itu di sini DPR RI meminta Kapolri tidak pandang bulu dalam penegakan hukum terhadap pelaku judi online, termasuk melakukan resolusi di tubuh Polri sendiri. Kejahatan judi online atau judol merupakan bentuk kejahatan luar biasa karena memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk berani dalam memberantas kejahatan judol itu. Anggota Komisi 3 DPR RI Benika Harman menyampaikan bahwa pemberantasan judi online telah menjadi komitmen Presiden Prabowo. Maka dari itu, Kapolri harus tegas tanpa pandang bulu dalam memberantas judi online sampai ke akarnya. Pasalnya, peredaran judol dapat berkembang besar, diduga karena ada yang membackingi. Beni juga menginginkan adanya resolusi di tubuh Polri agar bersih dari para oknum yang diduga membackingi. Apakah Pak Kapolri siap membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang membackingi judi online ini? Saya rasa kalau saat ini semua Kapolda datang, mungkin tidak salah kalau pada saat ini membuat semacam resolusi Mabes Polri untuk membasmi judi online ini. Yang bikin sulit adalah kemauan. Apakah ada kemauan? Ada kemauan. Yang sulit yang kedua adalah apakah ada keberanian? Terbaru, Bareskrim Polri memblokir aset situs judi online slot hingga kartu jaringan internasional senilai 36,8 miliar rupiah. Pemblokiran ini berdasarkan pengembangan kasus yang dilakukan penyidik polisi. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI memutuskan untuk menunda rapat kerja bersama Menteri Agama terkait pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sebab belum ada kepastian terkait pihak yang berwenang menyelenggarakan haji tahun 2025. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik tuh udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan, setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian, adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Pemirsa, kembali di TVR 09. DPR RI mendesak pemerintah memperjelas penyelenggara ibadah haji agar tidak menimbulkan kerancuan, keraguan, dan kebimbangan dalam pelaksanaan haji 2025. Pada Senin 11 November lalu, Komisi 8 DPR RI memutuskan untuk menunda rapat kerja bersama Menteri Agama terkait pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Penundaan itu dilakukan karena belum ada kepastian terkait pihak yang berwenang menyelenggarakan haji tahun 2025. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengatakan, saat ini ada 2 peraturan presiden atau Perpres yang mengatur pihak penyelenggara ibadah haji. Di antaranya, Perpres nomor 152 tahun 2024 yang menjelaskan bahwa Kementerian Agama adalah penyelenggara dan penanggung jawab penyelenggaraan haji tahun 2025. Sedangkan, dalam Perpres 154 tahun 2024 menyebutkan bahwa perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan ibadah haji merupakan tugas dari Badan Penyelenggara Haji. Oleh karena itu, Ahmad meminta Kementerian Agama terlebih dahulu menyelesaikan hal tersebut secara internal agar tidak menimbulkan kerancuan, keraguan, dan kebimbangan dalam pelaksanaan haji 2025. Karena ini menyangkut orang, menyangkut keuangan, menyangkut aturan, dan seterusnya. Sehingga kita harapkan, kita minta kepastian dari pemerintah, siapa sih sebenarnya yang menyelenggarakan haji ini, ya kan? Kenapa? Supaya jangan timbul nanti ada pelaksanaannya kerancuan, timbul keraguan, kebimbangan, karena urusan haji ini urus manusia yang kuotanya mungkin sementara ini 221.000 ya, bisa saja bertambah. Lebih lanjut, Ahmad berharap pihak yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara haji nantinya dapat menjadikan hasil temuan Pansus Haji 2024 sebagai pedoman bekerja. Andini dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, belajar dari kasus Apple, di sini DPR RI mendesak pemerintah mengambil kebijakan dengan hati-hati agar perusahaan asing tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi sesaat, tetapi juga membantu Indonesia membangun kapasitas industri dalam jangka panjang. Larangan perdagangan iPhone perlu diimbangi dengan upaya mengubah persepsi investor asing yang hanya melihat Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk. Muhammad Hussein Fadlullah menyampaikan Presiden Prabowo memiliki visi Indonesia bisa memproduksi barang teknologi sendiri. Namun hal ini akan sulit tercapai jika perusahaan asing terus menjadikan Indonesia sebagai konsumen tanpa mendukung perkembangan industri lokal. Dalam konteks iPhone, ia menyoroti investasi Apple belum signifikan dalam membantu Indonesia mencapai visinya sebagai produsen teknologi.
Untuk itu pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan hati-hati agar hubungan dengan perusahaan asing tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi sesaat, tetapi juga membantu Indonesia membangun kapasitas industri dalam jangka panjang. Tentunya isunya yang berkembang adalah bagaimana perusahaan asing tersebut tidak mau berinvestasi di Indonesia dan kita hanya dianggap market ya. Padahal kita tahu bahwasannya presiden kita itu bercita-cita untuk bangsa kita itu bisa membuat mobil, bisa membuat laptop, bisa membuat motor. Nah, kalau misalkan kita disepelekan oleh investor asing ya dengan mengenai iPhone ini hanya investasi yang tidak begitu besar tapi iPhone bisa masuk. Nah, ini bagaimana nih? Sebetulnya ini hal yang harus kita sikapi dengan seksama dan juga bijaksana karena ini akan mempengaruhi bagaimana Indonesia ini akan berkembang secara ekonomi, secara industri ke depan gitu. Seperti itu. Diperkirakan sudah ada sekitar 9.000 unit produk terbaru buatan Apple yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia sejak peluncurannya pada September 2024 lalu. Adila dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyatakan guru dan dosen memainkan peran besar dalam mencetak sumber daya manusia yang berkontribusi untuk negara, sehingga kesejahteraan mereka perlu diperhatikan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung penambahan anggaran di sektor pendidikan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Untuk itu DPR RI siap mempercepat proses penganggaran demi memastikan penyesuaian anggaran ini bisa segera terrealisasi. Cucun menekankan guru dan dosen memainkan peran besar dalam mencetak sumber daya manusia yang berkontribusi untuk negara, sehingga kesejahteraan mereka perlu diperhatikan. DPR RI juga mendukung adanya alokasi cadangan fiskal, yakni dana yang disiapkan sebagai bentuk antisipasi, sehingga anggaran untuk pendidikan bisa tetap berjalan tanpa terganggu oleh fluktuasi atau penurunan pendapatan negara. Sejak lama kita berjuang untuk para guru dan dosen ini, emang harus sudah ada penyesuaian. Bayangkan saja, beliau-beliau itu pahlawan-pahlawan di Republik ini yang menciptakan, yang mencetak SDM, kadar-kadar anak bangsa yang terus memberikan kontribusi banyak buat negara ini, sehingga perlu diperhatikan kehadiran negara untuk para guru dan dosen. Sekali lagi, ini DPR kita akan support ketika nanti penyelesaian anggaran, akan percepatan kita setujui ya penyelesaian anggaran ini karena usulan-usulan untuk penyesuaian nanti kementerian baru, kemudian juga program-program baru, kita sudah siapkan di cadangan fiskal dan semoga penerimaan negaranya survive. Sebagai informasi, di tahun depan terdapat rencana penambahan anggaran yang akan difokuskan pada kesejahteraan guru dan dosen, termasuk tunjangan profesi untuk guru non-PNS hingga anggaran untuk perguruan tinggi. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, keterlibatan pegawai Komdj membackingi situs judi online menjadi sorotan publik. DPR RI mencecar masalah ini kepada Menteri Komdj Mutia Hafid maupun Kapolri Jenderal Listio Sigit. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya.
Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. DPR RI menyayangkan Kementerian Komdigi yang seharusnya menjadi garda terdepan melakukan filter di dunia maya, justru pegawainya menjadi pelaku kejahatan dunia maya. Di sini Komisi 1 DPR RI mempertanyakan itikat dan juga komitmen Kementerian Komdigi memberantas situs judi online. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 orang tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan 10 orang merupakan pegawai Komdigi dan 8 lainnya warga sipil. Para tersangka itu bertugas memblokir situs-situs judi online agar tidak bisa diakses masyarakat di Indonesia. Namun, mereka justru menjaganya dan meminta bayaran dari pemilik situs. Komplotan ini menetapkan tarif 8,5 juta per situs sebagai jasa pengamanan agar tidak diblokir. Keterlibatan pegawai Komdigi membackingi situs judi online menjadi sorotan publik. Anggota DPR RI mencecar masalah ini kepada Menteri Komdigi, Mutia Hafid, maupun Kapolri, Jenderal Listio Sigit. Kementerian Komdigi yang seharusnya menjadi garda terdepan melakukan filter di dunia maya, justru pegawainya menjadi pelaku kejahatan dunia maya. Mekanisme pemblokiran situs dan pengawasan atas pemblokiran tersebut dipertanyakan. Penyaringan atau filter terhadap situs-situs judi online yang dilakukan Kementerian Komdigi yang sebelumnya Kementerian Kominfo ternyata masih secara manual. Padahal, filter terhadap situs porno sudah dihandle oleh teknologi artificial intelligence atau AI. Sementara itu juga, di sejumlah negara sudah memanfaatkan teknologi untuk menyaring situs-situs judi online. Anggota Komisi 1 DPR RI mempertanyakan itikat dan komitmen Kementerian Komdigi memberantas situs judi online. Faktor SDM tentu harus menjadi perhatian dan diperkuat. Menteri Komdigi juga diingatkan agar menuntut peran dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam pemberantasan judi online. PSE yang tidak ikut aturan pemerintah perlu diberi sanksi. Kalau kita cerita ke kawan-kawan di luar negeri sana, mereka bilang bisa kok. Kalau mau, tinggal itu pilihannya. Mau atau nggak tahu. Pasti nggak mungkin nggak ada orang yang tahu. Artinya kan nggak mau mungkin kan begitu. Makanya sebenarnya ini dua kondisi yang serba salah Bu Menteri. Kalau nggak mau bahaya. Kalau nggak tahu, lebih bahaya lagi. Ganti aja orang-orangnya, kalau nggak tahu kan nggak mungkin dong. Itu rentan terhadap human error dan abuse of power. Dan itu ternyata terbukti. Maka di Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2C dan 2D, itu mengamanahkan kepada pemerintah CG Kementerian Digital untuk meminta kepada PSE, seluruh PSE, melakukan blokir otomatis atau self-censorship yang tidak menggunakan tenaga manusia. Anggota Komisi 3 DPR RI menduga maraknya judi online meski sudah banyak yang terjerat hukum, apalagi sampai melibatkan aparatur negara karena ada pihak yang membackingi. Kapolri tidak boleh ragu-ragu membongkar dan menangkap backing judi online. Kapolri jangan hanya menindak jaringan judi online di Kementerian Komdigi, melainkan juga membersihkan oknum-oknum di institusi Polri yang diduga terlibat membackingi judi online. Sulitnya memberantas jaringan judi online bukan hanya karena masalah data,
tapi kemauan dan keberanian aparat. Pemberantasan dan penegakan hukum terhadap jaringan judi online harus sampai ke akarnya secara adil dan tidak pandang bulu meski menghadapi kekuatan yang didukung uang dan kekuasaan. Yang bikin sulit adalah kemauan. Apakah ada kemauan? Ada kemauan. Yang sulit yang kedua adalah apakah ada keberanian? Dua hal ini. Saya yakin, saya percaya Pak Kapolri. Dia punya kemauan, kemampuan, keberanian juga. Lalu Pak Suding tadi bilang, jangan lupa kalau Kemenkom Infonya dilibas, bagaimana teman-teman di Mabesa, itu juga masalah. Saya yakin Pak Listio juga, Pak Kapolri, mohon maaf saya sebut nama, Pak Kapolri juga punya kemampuan dan keberanian untuk itu. Bermain jeep atau off-road merupakan salah satu aktivitas memacu adrenalin yang menjadi momen seru sekaligus mendebarkan. Bukan cuma memacu adrenalin pemirsa, tentunya di sini medan yang terjal, sulit dan juga beragam menjadi tantangan tersendiri sembari menikmati keindahan alam yang memanjakan mata. Seperti apa dan bagaimana aktivitas ekstrim yang memicu adrenalin ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan, setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. TVR 09. Aktivitas atau olahraga ekstrim ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental kita, seperti mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, serta meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. Pemirsa, selain menjadi hiburan yang menantang adrenalin, tentunya bermain wahana ekstrim juga dapat menjadi pengalaman menarik bagi para pecinta sensasi menantang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan aktivitas ekstrim yang memicu adrenalin pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, siapa di sini yang suka melakukan kegiatan ekstrim? Kalau kamu salah satunya, ada info menarik nih buat kamu.
Pasalnya, melakukan aktivitas yang dapat memicu adrenalin ternyata memiliki manfaat loh. Bisa meningkatkan rasa puas dan senang, meredakan stres, bisa juga meningkatkan keterampilan kita, bahkan memperkuat kesehatan mental. Jadi, tidak ada salahnya sesekali melakukan aktivitas seru yang memicu adrenalin. Apalagi kalau sedang berlibur dan melepas penat ya. Nah, berikut beberapa aktivitas seru dan memicu adrenalin yang bisa jadi referensi kamu. Bermain jeep atau off-road. Aktivitas seru yang satu ini tentu bisa memacu adrenalin kamu. Melintasi medan yang kasar di alam terbuka tentu jadi momen seru sekaligus mendebarkan. Bukan hanya pengemudi yang harus lihai melalui trek yang sulit dan beragam, penumpang lain di dalam jeep juga harus berpegangan kuat nih pemirsa. Oh iya nih, para pecinta off-roading juga sering melakukannya dengan berkelompok. Selain semakin seru, ternyata kegiatan ini bisa menjadi momen membangun hubungan sosial dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Mendaki gunung. Mendaki gunung terlebih dengan rute yang menantang tentu menjadi aktivitas yang bisa memicu adrenalin. Selain meningkatkan kebugaran karena melibatkan aktivitas fisik yang intens, ternyata mendaki gunung juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kenapa tidak? Karena dengan mendaki, kita bisa mengembangkan keterampilan navigasi, survival, dan memperluas pengetahuan tentang alam. Apalagi, Indonesia terkenal dengan banyak gunung yang menarik untuk didaki, pemirsa. Yuk dicoba! Skydiving dan bungee jumping adalah dua aktivitas ekstrim yang seringkali memicu adrenalin. Keduanya sama-sama aktivitas melompat dari ketinggian. Bedanya, skydiving terjun bebas dari pesawat udara atau balon udara dengan menggunakan parasut, sedangkan bungee jumping melompat dari ketinggian dengan seutas tali karet yang diikatkan ke tubuh kita. Kedua aktivitas ekstrim ini memberikan pengalaman mendebarkan yang dapat meningkatkan perasaan puas, kepercayaan diri, dan meredakan stres, tetapi juga ada risikonya. Jadi, harus dipastikan ya, melakukan aktivitas ini dengan instruktur yang berpengalaman, menggunakan peralatan yang aman, dan mengikuti pedoman keselamatan yang ketat. Bermain wahana ekstrim. Memicu adrenalin dengan bermain wahana ekstrim sepertinya banyak menjadi pilihan ya. Kita hanya perlu mengunjungi taman hiburan dengan wahana ekstrim seperti roller coaster dengan kecepatan tinggi, wahana air yang curam, wahana berputar, dan masih banyak lagi. Selain menjadi hiburan yang menantang adrenalin, bermain wahana ekstrim juga bisa menjadi pengalaman seru dengan orang terdekat. Masih banyak aktivitas lain yang memicu adrenalin dan dapat pemirsa coba. Aktivitas air seperti rafting, berselancar, dan parasailing. Selain itu, bermain paintball, ataupun sekedar bermain video game bersama teman, ternyata bisa memicu hormon endorfin yang bisa membuat kita bahagia loh. Sekian informasi untuk kali ini. Pastikan tetap memprioritaskan keamanan dan keselamatan ketika melakukan aktivitas ekstrim ya. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Kamis 14 November 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Watannas. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.